Istana sedang pasang kaki di 3 tempat selain kaki Anies Baswedan. Jadi kaki KIB ini adalah skoci cadangan seandainya calon yang di-endorse Istana itu tidak dideklarasikan oleh PDIP. Dalam hal ini Ganjar Pranowo. Skoci berikutnya adalah skoci Prabowo. Prabowo tentu tahu dia bukan satu-satunya yang di-endorse karena yang di-endorse juga Ganjar Pranowo. Lalu skoci yang ketiga adalah skoci PDIP seandainya tidak mengendorse Prabowo atau mengendorse Puan. Jadi sahabat era sekalian, Istana pasang kaki di mana-mana sepertinya, dan yang ngeri-ngeri sedap adalah soal koalisi perubahannya ini. Apakah koalisi perubahan itu akhirnya jadi atau tidak? Kalau soal foto itu memang secara kebetulan tampak pengelompokan koalisi, entah natural atau by design. 4 partai di sebelah kanan memang paling mungkin untuk menjadi koalisi, kata founder Cyrus Network Hasan Nasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Soal yang menarik ya, yaitu tim kecil bertemu di rumah Anies Baswedan, sementara Surya Paloh dipanggil oleh Jokowi. Apa maksudnya ini ya? Coba kita lihat ya. Nasdem ungkap hasil pertemuan Jokowi Surya Paloh di istana. Ini yang dibahas. Coba kita bacakan. Ketua DPP Partai Nasdem Charles Mekiansyah mengatakan bahwa pertemuan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi di istana adalah pertemuan yang akan membawa kebaikan buat negara. Keren cadas. Saya pikir ini pertemuan yang sangat kuat, pertemuan yang sangat bagus untuk bangsa ini. Di tengah dinamika kita, iya sudah pastilah ini untuk kebaikan negara ya, kata Charles. Untuk kebaikan negara atau kebaikan rakyat. Karena negara itu bagian ke penguasa juga. Kendati begitu, Charles belum bisa membeberkan lebih jauh soal isi pertemuan Surya dengan Jokowi. Kalau isi pertemuannya saya juga lagi konfirmasi kepada beliau, yaitu apa saja yang jelas buat kebaikan kita semualah bangsa Indonesia, tuturnya. Is it kebaikan? Apalagi ini kan bertemu kepala negara yang sangat berpengaruh kuat di dunia hari ini, Pak Jokowi, dan salah satu bapak bangsa juga kan, Pak Surya Paloh, sambungnya. Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi disebut memanggil Surya Paloh secara mendadak. Hal itu disampaikan langsung oleh Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Saroni saat dikonfirmasi. Saroni menyampaikan pertemuan tersebut bukan karena Surya berinisiatif menyambangi istana, namun hal itu terjadi karena memang Jokowi melakukan panggilan. Adapun ketika ditanya panggilan mendadak Jokowi tersebut membahas perihal apa, Saroni mengaku tidak mengetahuinya. Terlebih karena dia sendiri tidak ikut dalam pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi di istana Kamis sore kemarin. Tapi saya nggak tahu isi pertemuannya apa karena saya nggak ikutan imbuhnya. Ini coba kita lihat ya. Jokowi mendadak panggil Ketua Nasdem Surya Paloh ke istana. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi dikonfirmasi langsung oleh Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Saroni. Ia menjelaskan pertemuan antara Surya Paloh dengan Jokowi berlangsung pada Kamis. Oke, sahabat era sekalian ya. Diam-diam Jokowi panggil Surya Paloh ke istana saat elit Nasdem bertemu koalisi Gerindra PKB. Luar biasa ya. Oke, coba kita lihat juga tim kecil ya bertemunya. Oke, kita lihat ya. Susahnya kalau jadi presiden ya,
tapi pengen terus-menerus mempertahankan rezimnya. Jadi sibuk sekali presiden itu mengutak-atik soal siapa yang akan memimpin Indonesia masa depan ya. Tim kecil yang terdiri dari Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem mengadakan pertemuan di kediaman Anies Baswedan, Jakarta pada siang hari ini, Jumat 27 Januari. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, membenarkan agenda pertemuan tersebut. Siang ini memang ada pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan membahas usulan yang disampaikan Demokrat kemarin dan beberapa isu lainnya, ujar Herzaki. Kemudian akan tetapi Herzaki belum merinci apa yang akan dibahas dalam pertemuan. Untuk detail agendanya silakan merapat dan kontak dengan tuan rumah pertemuan. Sementara ini informasi yang bisa saya sampaikan menjawab beberapa rekan tuturnya. Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS saat ini tengah menjajaki pembentukan koalisi perubahan untuk mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Partai Demokrat juga telah mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk sekretariat perubahan. Menurut Ketum Partai Demokrat, AHY, pembentukan sekretariat tersebut merupakan bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan koalisi perubahan. Koalisi Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat, kata dia. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan, imbuhnya. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan sejauh ini koalisi belum dideklarasikan karena masih ada perbedaan pandangan soal cawapres. Ya, sahabat era sekalian, walaupun Demokrat sudah mengatakan mereka menjagokan Anies Baswedan, tapi sepertinya masih pucu-pucu. Jadi kalau ada judul filmnya Kejarlah Daku, aku akan menjauh, bukan akan kau takut. Kejarlah daku, ku kan menjauh. Jadi Nasdem minta dikejar oleh Demokrat, tapi ketika Demokrat mendekat, dia malah lari, ya. Terkesan dia menjauh. Nah, sahabat sekalian, kalau kita lihat tuh ada 3. Ya, pertemuan ini, pertemuan tim kecil di rumah Anies Baswedan, kemudian 2 pertemuan sebelumnya Surya Paloh dan mendekatnya elit Nasdem ke PKB serta Gerindra. Jadi sahabat era sekalian, satu-satunya calon presiden yang barangkali yang jauh dari orbit kekuasaan istana hanyalah Anies Baswedan. Prabowo itu justru sudah punya sikap, kalau tanpa di-endorse oleh istana, maka dia tidak akan maju. Itu ketika Pandana Baban cerita, menteri-menteri Jokowi itu ditanya mau maju Pilpres apa enggak. Nah, Prabowo menjawab kalau Bapak izinkan. Jadi itu sikap Prabowo, walaupun sebenarnya sikap itu persuasi, ya, bagaimana mempersuasi Jokowi, karena dia paham betul dukungan istana itu akan sangat menentukan, very powerful. Jadi gosip tetangganya, PKB memang disuruh untuk merapat ke Prabowo Subianto, karena tadi istana sedang pasang kaki di 3 tempat selain kaki Anies Baswedan. Jadi kaki KIB ini adalah skoci cadangan seandainya calon yang di-endorse istana itu tidak dideklarasikan oleh PDIP. Dalam hal ini Ganjar Pranowo. Skoci berikutnya adalah skoci Prabowo. Prabowo tentu tahu dia bukan satu-satunya yang di-endorse, karena yang di-endorse juga Ganjar Pranowo. Lalu skoci yang ketiga adalah skoci PDIP seandainya tidak mengendorse Prabowo atau mengendorse Puan. Nah, di situ rupanya Yusril yang merapat. Apakah Yusril itu juga diperintahkan oleh Presiden Jokowi atau dikode Presiden Jokowi? Jadi presiden atau istana punya 3 jago. Jago pertama adalah jago di KIB, ya, sebagai vehicle cadangan, dan bisa jadi di situ bisa banyak orang tapi Ganjar paling favorit di situ. Kemudian bisa Muldoko di situ, bisa Erlangga Hartarto di situ, bisa Sandiaga Uno di situ, bisa Erick Thohir di situ. Tapi untuk Sandiaga dan Erick Thohir dan Erlangga Hartarto makomnya mungkin wakil presiden. Sementara di Teguh Umar, Puan Maharani kalau seandainya mau maju, Yusril yang akan mendampingi. Paling tidak Jokowi punya Yusril di sana. Lalu Prabowo biar cukup kursinya Muhaimin yang diperintahkan di sana. Jadi sahabat era sekalian, istana pasang kaki di mana-mana sepertinya, dan yang ngeri-ngeri sedap adalah soal koalisi perubahannya ini.
apakah koalisi perubahan itu akhirnya jadi atau tidak. Kemarin ketika Demokrat sudah mendeklarasikan Anies, ternyata terkesan Nasdem tidak menyambut gembira, biasa-biasa saja, malah main ke koalisi PKB dan Gerindra. Apa yang mau ditawarkan di sana? Lalu Surya Paloh dipanggil oleh Jokowi. Jadi makanya saya bilang politik kita ini politik sontoloyo ya. Mau jadi capres saja kok beratnya minta ampun. Padahal dalam sebuah negara demokratis, biarkanlah mereka maju semua jadi calon presiden. You name it. Nanti biar rakyat yang menentukan apakah akan memilih mereka atau tidak. Tapi kalau politik sontoloyo ya seperti ini. Dibatasi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengendorse calon presiden. Padahal kalau seandainya presidensial thresholdnya 0, ya semuanya bisa nyalon dan semuanya akan berkompetisi secara bebas, a fair competition, dan itulah ciri demokrasi, a fair competition, ya, open to candidacy, ya, as many as possible, dan ketika sudah menjadi calon, ya, a fair competition, berkompetisi secara sehat, secara baik. Itu baru namanya demokrasi ya. Kalau sekarang ini presiden bolak-balik sibuk bagaimana menskenariokan siapa yang akan terpilih sebagai presiden 2024. Kelihatan betul ya, tidak ada hari lain kecuali mengutak-atik itu. Padahal masa pemerintahan masih kurang dari 2 tahun lagi, tapi masih banyak sesungguhnya waktu. Jadi Sobat Era sekalian, inilah tragedi demokrasi kita hanya karena satu ketentuan yang bernama presidensial threshold yang tidak kunjung mau dibubarkan atau dihilangkan, baik oleh MK, DPR maupun oleh presiden sendiri. Jadi Sobat Era sekalian, biar kita tidak salah ya. Gini, kita harus bedakan antara orang yang berduit sama oligark ya. Jadi oligark itu adalah sekelompok kecil yang mengendalikan kekuasaan. Kalau orang berduit belum tentu oligark. Jadi harus kita paham ya. Jadi kalau misalnya ada orang berduit, dia oligarki, enggak juga. Orang berduit itu belum tentu oligarki, tapi oligarki itu biasanya dia punya kekuasaan, punya uang, atau dia yang bisa mempengaruhi kekuasaan. Itu oligarki. Dan itu biasanya beberapa orang saja dalam sebuah negara. Tapi kalau orang punya uang, ya belum tentu oligarki. Banyak orang kaya, tetapi dia tidak punya pengaruh apa-apa pada kekuasaan. Paling ya banter dimintai sumbangan kan begitu. Itu namanya bukan oligarki. Jadi oligarki itu pengendali ya. Jadi dengan uang dan kekuasaannya dia bisa mengendalikan negara. Nah itu namanya oligarki ya. Jadi itu ya Sobat Era sekalian. Kelihatannya Nasdem takluk juga sama Jokowi. Saya menduga ya pembicaraannya 2 saja. Anies dan reshuffle menteri. Mungkin Jokowi mengatakan kalau terus dengan Anies ya udahlah reshuffle aja. Mungkin begitu, jangan-jangan. Karena kita tidak pengen Anies. Kalau bisa ya Anda merapat ke tempat lain misalnya. Misalnya saya membayangkan itu. Kalau memang terus Anies, Pak Surya, ya terpaksa kami akan ganti Menteri Nasdem. Mungkin begitu, we don't know exactly ya. Oke. Nasdem jangan coba-coba bermain 2 kaki. Ingat, masyarakat sedang memonitor loh. Ya, oke ya. Ya, itu saja. Nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Tapi yang menarik adalah membaca peta koalisi pasca pelantikan tersebut. Karena sekarang secara resmi Istana sudah menggenggam 7 ketua umum partai politik. Artinya 7 partai politik itu bersatu dalam perahu Istana. Jumlah mereka 81,9% if I'm not mistaken ya, jika saya tidak salah. Tetapi yang jelas partai oposisi yang tersisa itu tidak mencapai 20%. Artinya bahwa pergelaran Pilpres 2024 sangat bergantung pada Presiden Jokowi. Is it? Tanda tanya ya. Karena Presiden Jokowi lah yang bisa menentukan siapa-siapa yang kemudian akan menjadi calon presiden. Apakah akan dengan 1 calon saja, ataukah dengan 2 calon, atau membebaskan partai-partai istana itu untuk berkelahi dalam tanda kutip, kita akan lihat. Nah, tapi kalau kita baca misalnya dari psikologi gambar yang muncul, terlihat betul ya bahwa di kiri kanan dan lain sebagainya itu menggambarkan kemungkinan peta koalisi.
Kalau kita baca dari kiri gambar itu, Sobat Era sekalian, kalau kita baca dari kiri ya, itu Prabowo Subianto dengan Muhaimin bisa satu blok. Megawati kalau dengan Jokowi kompak atau Megawati saja PDIP satu blok. Jadi sudah ada dua blok. Kemudian Erlangga, PAN, Zulkifli dan Soeharto Monoarfa P3 satu blok KIB. 3 calon. Nah, tinggal Surya Paloh ya. Surya Paloh mau memainkan politik kanan atau politik kiri. Politik kanan itu ke kubu oposisi, politik kiri ke kubu istana. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau dia menoleh ke kanan, maka yang digandeng adalah Demokrat dan PKS dengan calon presidennya Anies Baswedan. Kalau dia menoleh ke kiri, ke Jokowi, maka calon presidennya adalah Ganjar Pranowo dengan sokongan baik PDIP maupun tidak PDIP. Bisa karena sokongan PDIP, bisa karena KIB ya. Oke, menarik tetap ya. Jadi Presiden Jokowi mencarikan suasana dengan makan siang juga di antara ketum-ketum partai politik. Dan sekali lagi, posisi duduk menentukan di mana sesungguhnya posisi mereka. Dan selalu kanan kirinya Surya Paloh dan Megawati. Untungnya Prabowo Subianto didudukkan berhadapan langsung dengan Presiden Jokowi. Tapi itu secara simbol ya, menunjukkan bahwa orang kiri kanan Presiden Jokowi yang dihormati secara protokoler adalah Surya Paloh dan Megawati. Jadi marwah Prabowo sebagai calon presiden yang sebelumnya 2 kali head to head sudah hilang ya, ini mohon maaf ya. Oke, coba kita bacakan analisis dari 2 pengamat politik mengenai Jokowisme ini ya. Dari Adi Prayitno dan nanti dari satu pengamat lagi. Coba kita bacakan dan kita ulas nanti. Dari Detikcom ya, prediksi all Jokowisme di perebutan kursi panas presiden. Presiden Jokowi sempat makan siang bersama ke-7 ketum parpol pendukung pemerintah di istana sebelum melantik 2 menteri baru dan 3 wamen. Setelahnya mereka berjalan beriringan menuju ruang pelantikan. Posisi jalan ketujuhnya yang berjalan bersama disebut menjadi kode untuk Pilpres mendatang. Dalam foto, tampak Jokowi berjalan diapit para ketum partai. Di sebelah kiri Jokowi ada ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan ketum Gerindra Prabowo Subianto. Sementara di sebelah kanan ada ketum Nasdem Surya Paloh, lalu ketiga ketum partai dari Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Erlangga Hartarto, Soeharto Monoarfa, dan Menteri Perdagangan yang baru dilantik Zulkifli Hasan. 4 petinggi parpol di sebelah kanan Jokowi dinilai yang paling mungkin untuk berkoalisi. Kalau soal foto itu memang secara kebetulan tampak pengelompokan koalisi, entah natural atau by design. 4 partai di sebelah kanan memang paling mungkin untuk menjadi koalisi, kata founder Cyrus Network Hasan Nasbi. Meski Nasdem belum bergabung dengan KIP, tapi secara emosional mereka sangat dekat imbuhnya. Jadi pilihan Nasdem itu adalah ke kiri dengan KIB, ke kanan dengan koalisi oposisi ya. Namun apabila PKB telah berkoalisi dengan partai lain, PDIP dan Gerindra harus bermanuver ke parpol oposisi pemerintah, yaitu Demokrat dan PKS. Sementara di sebelah kiri bisa jadi 1 atau 2 poros koalisi. Ya, itu foto dengan komposisi yang menarik untuk dibuatkan utak-atik gatuknya katanya. PKB bisa bersama Gerindra untuk jadi sebuah poros koalisi mengusung capres. Tapi kalau PKB diambil, PDIP dan Gerindra terpaksa harus gerilya ke Demokrat atau PKS imbuh dia. Karena Gerindra dengan 78 kursi dia bisa gandeng 1 partai saja. Demokrat bisa, PKS bisa, PKB bisa, PDIP bahkan bisa standing alone. Prediksi all Jokowisme. Hasan Nasbi kemudian berbicara soal sosok capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Dia menganalisis capres 2024 adalah all the president's men. Sebab menurutnya parpol yang mampu membentuk poros koalisi sendiri yaitu PDIP, Gerindra, dan Golkar merupakan parpol pendukung pemerintah. Selain itu juga karena adanya ambang batas pencapresan yang juga akan mempengaruhi pembentukan koalisi. Kalau saya sudah dari tahun lalu bilang bahwa nanti Pilpres akan diisi oleh all the president men, sebab yang punya peluang menjadi poros koalisi itu semuanya dari partai pendukung pemerintah, yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra.
Tapi mereka lupa sekarang ada kemungkinan bisa 4 poros ya. PDIP sendiri, Golkar dengan KIB, Gerindra bisa dengan PKB, kemudian yang keempat adalah poros Nasdem dengan PKS dan Demokrat kalau mereka mau. Mereka hanya butuh satu partai untuk bisa memenuhi PT, sementara partai oposisi meski bergabung tidak akan memenuhi PT ya, karena mereka hanya 18 sekian persen, 18,1%. Hasan menyebut Nasdem tampak turut melirik Gubernur DKI Anies Baswedan untuk diusung. Namun kata Hasan, Nasdem akan realistis lantaran tak mudah membuat koalisi untuk mendukung Anies. Memang ada Nasdem yang agak sedikit zigzag dengan menyebut nama Anies Baswedan. Tapi pada akhirnya akan realistis, Nasdem juga nggak mudah membuat koalisi untuk mendukung Anies. Saat ini kursinya hanya 59 katanya. Justru Nasdem mudah. Ini bergantung pada Nasdem sendiri apakah mau merangkul oposisi atau enggak. Karena Demokrat dan PKS tidak banyak pilihan. Walaupun sekarang Demokrat bergabung sama PKB, tapi sesungguhnya mereka tidak banyak pilihan. Ya, jadi kalau misalnya nanti PKS Demokrat mau ikut dalam kontestasi, ya digandeng atau menggandeng Nasdem. Hasan melihat Nasdem semakin sulit menjadi poros koalisi usai terbentuknya KIB. Selain dengan PKB, dia harus mencari 3 partai untuk bisa berkoalisi. Salah ya, 2 partai bukan 3 partai. 2 partai saja. Setelah terbentuknya KIB, maka posisi Nasdem menjadi poros koalisi makin sulit katanya. Justru tidak besar pengaruhnya karena poros Nasdem diperkirakan bukan anggota KIB. Anggota KIB itu ya poros sendiri, jadi tidak ganggu-ganggu orang lain. Poros Nasdem adalah secara teoritis kalau dia tengok oposisi adalah plus Demokrat dan plus PKS, dan itu sudah cukup, more than enough ya. Oke. Tapi ini ada beda perspektif dari Adi Prayitno ya, jadi agak berbeda. Kemudian ada yang mengatakan 2 kendala terwujudnya Jokowi's main ya. Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno memiliki prediksi sendiri terkait Jokowi's main. Adi menilai hal itu bakal terjadi apabila semua poros politik setuju dengan jagoan yang diusung Jokowi. All Jokowi's men itu dengan asumsi semua parpol pemerintah saat ini setuju dengan jagoan yang nantinya akan diusung oleh Jokowi. Kan begitu, terlepas dari poros politik apapun nantinya. Misalnya ada poros PDIP, Gerindra, KIB atau poros yang nantinya akan dibuat oleh Nasdem, kata Adi saat berbincang Kamis. Namun Adi tidak meyakini all Jokowi's men akan mengisi Pilpres 2024. Dia menyebut ada 2 kendala yang ditemui. Tapi saya tak terlampau yakin karena ada 2 batu sandungan tidak all Jokowi's men itu, ujarnya. Adi menyoroti proses politik yang akan dibentuk PDIP dan Nasdem. Kedua parpol itu menurutnya kemungkinan berbeda mazhab dengan Jokowi soal pengusungan Pilpres atau Capres. Ihwalnya, sebut Adi, sampai saat ini PDIP masih menjadikan Ketua DPR Puan Maharani sebagai jagoan. PDIP sampai saat ini masih ingin memajukan Puan Maharani sebagai kandidat. Agak sedikit berbeda dengan sikap politik Presiden yang lebih cenderung ke Ganjar. Jadi sekalipun PDIP adalah partainya Presiden, tapi capresnya beda. Bisa tidak all Jokowi's men, kata Adi. Terlebih lanjutnya, elit-elit PDIP telah sepakat bersikap oposisi terbatas dengan Jokowi soal sikap politik Pilpres 2024. Apalagi misalnya kalau kita melihat sejumlah sikap politik elit PDIP, kan opsinya sangat ekstrim terkait perbedaan sikap politik di Pilpres. Misalnya PDIP siap menjadi setengah oposisi. Itu kan menunjukkan PDIP itu bisa beda mazhab dengan Jokowi di 2024. Adi menyebut kendala lainnya berasal dari Nasdem. Sebabnya Nasdem bisa saja mengonsolidasi partai oposisi pemerintah, yaitu Demokrat dan PKS. Tak heran baginya sebab Nasdem sedang gencar melakukan konsolidasi politik. Batu sandungan yang kedua itu sangat mungkin juga berasal dari Nasdem. Nasdem bisa mengonsolidasi Demokrat dan PKS, bikin satu poros yang bisa melawan jagoan yang akan diusung oleh Jokowi. Itu yang kemudian tidak mengherankan kalau Nasdem belakangan ini rajin melakukan konsolidasi politik, jelasnya. Ya, jadi sobat era sekalian, all Jokowi's men itu bisa terkendala 2 hal. 1, munculnya poros oposisi yang dipimpin Nasdem dengan menggandeng Demokrat dan PKS. 2, Megawati dan Jokowi berbeda jalan untuk mencapreskan seseorang. Megawati cenderung ke Puan, Jokowi cenderung ke Ganjar. Oke. Sobat era sekalian,
soal ini ya lagi-lagi membuat kita miris. Kok soal presiden hanya urusan bolak-balik 7 orang plus Jokowi itu ya. Seolah-olah yang lain semua kambing congek ya. Atau kerbau yang dicucuk hidungnya, tidak bisa punya option, punya pilihan. Hanya menunggu apa yang akan diputuskan elit-elit politik itu terhadap atau terkait dengan capres. Nah inilah tragedi presidential threshold yang 20%. Coba kalau thresholdnya 0%, maka nggak pusing dengan koalisi kanan, kiri, dan lain sebagainya. Koalisi tetap dibutuhkan, tapi jauh lebih sama harkat dan martabat masing-masing parpol. Sekarang ada parpol kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu yang punya golden ticket, PDIP. Kelas B yang harus menggandeng tapi punya kursi di DPR. Kelas C, mereka yang tidak punya kursi di DPR. Bahkan ada kelas D, yaitu yang baru pertama kali ikut pemilu. Jadi ada 4 kelas partai di Indonesia itu dalam kontestasi Pilpres 2024. Kelas A PDIP, kelas B diisi 8 partai politik, kemudian kelas C yaitu partai yang punya suara tetapi tidak punya kursi 7 partai, dan kelas D partai baru seperti Partai Umat atau Gelora kalau mereka ikut Pilpres atau ikut pemilu ya. Jadi mereka sama sekali tidak punya standing ya. Mereka sama sekali tidak punya standing. Nah itu yang menjadi persoalan. Sangat mungkin all Jokowismen, tetapi ada 2 kendala yang harus juga diperhitungkan, yaitu kuncinya di Nasdem dengan membentuk poros baru, atau di Megawati dengan mengajukan calon yang berbeda dari calon yang sudah diajukan oleh Presiden Jokowi misalnya. Dan jangan lupa ya, tonton Ahmad Dhani. Kemarin banyak kita berbincang 1,5 jam, hampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.